Halo, selamat datang. Selamat berjumpa kembali dengan kami Aya Novel Fast Story. Selamat mendengarkan. Bab 4400. Jimat asal racun. Dia ingin memasuki altar lagi untuk menyelamatkan penyihir jiwa bulan dan kekuatan reinkarnasi lainnya. Kamu ikut dengan kami. Karman dan Karmin menelan ludahnya, tanpa omong kosong sedikit pun, dan segera memimpin jalan. Alexis mengikuti kedua tetua itu dan akhirnya datang ke tempat altar lagi. Seluruh altar megah dan megah, dibangun di atas gunung, seperti tempat surgawi untuk altar. Untaian energi spiritual mengalir tanpa henti di atas altar. Saat auranya berjatuhan, ia berevolusi menjadi berbagai hewan eksotis seperti naga, dewa dan burung phoenix, unicorn, dan harimau putih. Potongan rune yang suram, seperti segel dan batasan, diukir di altar, samar-samar mengelilingi matahari ajaib, dan paksaannya luar biasa. Alexis jelas merasa bahwa kekuatan hukum yang terkandung di altar sangat dalam dan menakutkan. Dia menginjak altar dan terkejut menemukan bahwa batasan segel di altar sebenarnya sedikit kendor. Jelas, setelah kekuatannya meningkat, kekuatannya sendiri sudah cukup untuk mengguncang segel altar. Senior, saya ingin masuk altar, tolong bantu saya. Alexis mengedarkan nafasnya, dan menekan segel altar. Lapisan segel larangan dan terus dibuka. Tetapi tingkat pembatasan terdalam, pemaksaan hukum asli dengan makam pedang kuno, Alexis tidak dapat menerobos untuk sementara waktu, dia membutuhkan bantuan Karman dan Karmin. Metode rahasia primordial, buka. Karman dan Karmin itu saling memandang, dan keduanya mengangguk. Mereka tahu betul bahwa Alexis bahkan bisa mengguncang aturan atasan. Alexis saat ini benar-benar memenuhi syarat untuk melangkah ke altar. Mereka tidak ragu-ragu lagi, dan pada saat yang sama mereka membuat taktik, melepaskan cahaya magis. Cahaya ajaib ini mendarat di altar. Tiba-tiba, pelarangan altar akhirnya dilanggar. Wow! Cahaya putih yang menyilaukan membungkus tubuh Alexis dan menariknya ke dunia di dalam altar. Alexis merasa bahwa langit berputar dan ruang sekitarnya terus bergetar. Setelah getarannya mereda, Alexis membuka matanya dan menemukan bahwa dia telah tiba di dalam altar. Ini adalah ruang khusus, seperti istana bawah tanah, ada serangkaian formasi di bawah tanah, menghubungkan ke dalam formasi kuno. Ini adalah dunia di dalam altar. Alexis cukup terkejut, berkonsentrasi waspada. Dia berdiri diam, meraba sekeliling dengan hati-hati. Di bawah penglihatannya, Alexis langsung menangkap bahwa di tengah istana bawah tanah, sepertinya ada peluang besar yang menunggunya. Kesempatan itu terkait dengan kekuatan reinkarnasi. Untuk menyelamatkan kekuatan reinkarnasi, kamu harus pergi ke tengah istana bawah tanah. Alexis menarik napas dalam-dalam, berpikir bahwa itu dia akan dapat segera menyelamatkan kekuatan reinkarnasi, hatinya tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Bersenandung. Alexis mengeluarkan cincin kosong bintang 5, memegangnya di tangannya, dijaga sepenuhnya, dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Cincin kosong bintang 5 ini, yang mengandalkan bahan dari banyak artefak kekaisaran tingkat ke-9 dan artefak primordial, telah diperbaiki kembali, dicampur dengan jejak energi artefak kekaisaran, dan tingkat mematikannya berlipat ganda. Mereka adalah senjata yang sangat baik untuk pertahanan diri. Di istana bawah tanah, cahayanya redup, dan hanya 5 planet yang kosong, melepaskan sedikit cahaya bintang, menghalau kegelapan di sekitarnya seolah-olah akan mengembangkan alam semesta. Alexis melanjutkan dengan hati-hati, semakin dekat dia ke area pusat, semakin banyak bahaya yang dia rasakan. Di antara hidung, dia mencium bau napas yang aneh. Gas beracun. Ada gas beracun yang tersembunyi di sini. Itu jimat asal racun. Wajah Alexis sedikit berubah, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa asal racun legendaris sebenarnya tersembunyi di bawah formasi istana bawah tanah. Jika dia melangkah lebih jauh, itu akan mudah terkorosi oleh gas beracun. Di antara 10 jimat asal, aura jimat asal racun adalah yang paling ganas dan paling keji. Ketika orang biasa terkontaminasi dengan sedikit gas beracun, akan berubah menjadi nanah, dan tidak akan ada tulang yang tertinggal. Juga sangat sulit untuk memurnikan jimat asal racun, dan mudah untuk mengalami serangan balik.
Bahkan Alexis, dengan fondasi 4 jimat asal, tidak berani berpura-pura dapat menelan jimat asal racun dengan mudah. Lagi pula, aura jimat asal racun itu benar-benar menakutkan, selama disentuh, itu akan memakan daging dan darah. Sangat bahaya. Namun, jika dia berhasil memurnikan asal racun, monumen racun reinkarnasi, dan urat racun kuno, semuanya harus dapat berevolusi dan berubah, dan kekuatannya akan semakin diperkuat. Berdengung. Sementara Alexis berada di jalan, dia belum melihat jimat asal racun, sebaliknya dia melihat sekelompok serangga, berdengung dan terbang dari kejauhan. Cacing-cacing ini bermata merah darah, masing-masing sebesar kelelawar, dan mereka dapat dengan jelas melihat bagian mulutnya, sangat tajam dan ganas, serta mengeluarkan gumpalan kabut beracun. 10 binatang asal, darah beracun terbang seperti cahaya. Kulit kepala Alexis mati rasa, dan dia segera menyadari bahwa serangga besar ini adalah binatang penjaga dari asal racun, darah beracun yang terbang ringan. Di antara 10 binatang asal, cahaya terbang darah beracun adalah keberadaan yang paling istimewa. Karena hanya ada satu binatang asal lain, tetapi sarang terbang darah beracun sebenarnya adalah sekelompok besar nyamuk beracun. Nyamuk beracun ini tidak memiliki dominasi yang ganas dari binatang buas biasa. Mereka adalah serangga yang mengganggu dengan racun yang mengerikan. Selama digigit olehnya, mereka akan langsung mati karena racun dan berubah menjadi nanah. Berdengung. Di segala penjuru, nyamuk berbisa terus beterbangan. Dalam sekejap mata, di sekitar tubuh Alexis padat dengan serangga, masing-masing dengan darah beracun terbang cahaya, berdengung, seperti setan haus darah, semua mata merah, panik mengepung Alexis. Sial. Wajah Alexis sangat jelek dan rambutnya ketakutan. Dia lebih suka menghadapi liger dan binatang buas daripada bertarung dengan sekelompok darah beracun dan cahaya terbang. Karena cahaya terbang darah beracun ini sangat beracun, bahkan jika sembrono, mereka akan diserang oleh gas beracun. 5 elemen roh jahat, musnahkan semua roh. Melihat banyak cahaya terbang darah beracun datang, Alexis buru-buru melambaikan cincin kosong bintang 5. Cici. Cincin itu menari dalam lingkaran, bintang-bintang bersinar, dan 5 elemen roh jahat keluar, pohon keramat emas yang tajam, api langit air hitam, langit kuning dan bumi dan 5 elemen langit lainnya, berguling-guling dan membunuh. Awan darah beracun ini semua menyerap aura jimat asal yang sangat beracun. Jika mereka dibunuh tanpa pandang bulu, gas beracun akan meledak, dan mereka juga akan diracuni. Untungnya, Alexis memperbaiki cincin kosong bintang 5, mengungkapkan kekuatannya saat ini. Di antara gelombang cincin, seolah-olah langit berbintang turun, membentuk penghalang, menyelimuti semua darah beracun dan cahaya terbang. Dan untaian roh jahat dari 5 elemen, langit yang kuat dari senjata asal, menghancurkan semua nyamuk beracun, tidak meninggalkan sampah, menghindari pecahnya gas beracun. Roh jahat khusus dari cincin berongga 5 planet baru saja menahan cahaya terbang beracun. Dalam sekejap mata, semua cahaya terbang darah beracun dihancurkan oleh kekosongan 5 planet, dan Alexis tidak terluka. Panggilan. Alexis menyaksikan darah beracun dan cahaya terbang menghilang, dan tidak bisa menahan nafas cemberut. Meskipun dia tidak terluka, dia masih merasa sedikit menyeramkan. Jika Anda digigit oleh serangga ini, saya khawatir itu tidak akan menyenangkan. Untungnya, dia memiliki cincin kosong bintang 5, terkendali. Semua sebab dan akibat, seolah ditakdirkan sejak lama. Setelah memecahkan cahaya terbang darah beracun, Alexis melanjutkan. Alexis telah mengalami lebih dari 1000 pertempuran, tetapi ini adalah pertama kalinya dia membunuh sekelompok serangga. Cahaya terbang darah beracun ini sangat mengganggu, dan penuh dengan racun, dan tidak dapat memurnikan pil darah. Namun, Alexis sudah sangat puas karena bisa mundur kemana-mana dan melarikan diri dari pertempuran dengan lancar, dan dia tidak berani mengharapkan pil darah binatang asal. Sepanjang jalan, semakin dekat ke pusat istana bawah tanah, semakin kuat gas beracunnya. Di dalam gas beracun ini, ada nafas dari jimat asal racun. Bab 4401. Mesin 1000 pita ungu. Gas beracun yang kuat mengembun menjadi kabut, berlama-lama di sekitar, seolah ada makhluk yang berani masuk, itu akan terkorosi menjadi air tulang. Pembuluh darah racun kuno, buka.
Alexis membuat keputusan yang menentukan dan segera membuka pembuluh darah beracun kuno. Hu. Di tubuh Alexis, untaian kabut beracun tiba-tiba muncul, dan mereka bertarung melawan kabut beracun di sekitarnya. Gas beracun dari jimat asal racun tidak dapat membantu kabut beracun Alexis, dan Alexis tidak terinfeksi oleh racun beracun. Tampaknya jimat asal racun dalam legenda masih kalah dengan monumen racun di monumen misterius reinkarnasi saya. Alexis terkekeh, jimat asal racun, bagaimanapun, itu diciptakan oleh atasan, bukan sesuatu yang melawan langit. Namun, monumen beracunnya adalah salah satu monumen yang sangat dalam dari reinkarnasi. Saya tidak tahu seberapa misterius asalnya. Dalam hal kekuatan saja, jimat asal racun secara alami lebih rendah dari monumen beracun. Di bawah perlindungan Vena beracun kuno, Alexis tidak menderita cedera, dan akhirnya datang ke area tengah istana bawah tanah. Area pusat ini jelas merupakan tempat mata formasi dari istana bawah tanah berada, dan cahaya dari susunannya sangat terang. Dan di langit di atas mata depan, ada jimat ajaib yang melayang. Di atas jimat sihir, cahaya beracun yang tak terbatas bersinar, dan untaian energi sihir gelap terus mengalir. Itu adalah jimat asal racun. Jennifer meninggalkan jimat asal racun dan cahaya terbang darah beracun untuk melindungi tempat ini. Jika saya orang biasa, saya khawatir saya tidak akan benar-benar bisa masuk, tetapi saya yang bertemu. Alexis menyeringai, merasa sangat bersemangat. Gas beracun dari jimat asal racun dan cahaya terbang darah beracun digabungkan, bahkan master dari tahap awal alam asal tidak bisa menahan. Namun, Alexis memiliki monumen beracun di tangannya dan membangkitkan pembuluh darah beracun kuno. Gas beracun ini tidak mengancamnya sama sekali. Sudah waktunya, kekuatan untuk menyelamatkan pemakaman reinkarnasi. Senior penyihir jiwa bulan seharusnya ada di sini juga. Alexis mengepalkan tinjunya dan melangkah ke mata formasi. Meskipun dia berhasil sampai di sini dengan lancar, dia tidak meremehkan musuh, karena dia ingin menyelamatkan kekuatan reinkarnasi, dan dia pasti akan menarik perhatian Jennifer. Jika Jennifer datang sendiri lagi, itu akan merepotkan. Dia harus bertarung dengan cepat. Cici. Tampaknya penyusup itu dirasakan, dan jimat asal racun di langit di atas mata mekar dengan cahaya beracun yang sangat ganas, dan itu dengan gila menekan Alexis. Namun, Alexis membuka pembuluh darah beracun kuno, dengan perlindungan kabut beracun dewa, tidak takut dengan ancaman jimat asal racun. Gas beracun kecil ini tidak bisa menyakitinya. Datang. Alexis dengan sederhana dan rapi mengangkat tangannya, dan kekuatan hisap keluar dan mengumpulkan jimat asal racun. Jika memurnikan jimat asal racun, dia seharusnya bisa menerobos lagi. Tapi sekarang bukan waktunya. Setelah mengumpulkan jimat asal racun, Alexis dengan tenang menyaksikan perubahan di sekitarnya. Saat dia melangkah ke pertempuran, seluruh istana bawah tanah berubah secara drastis. Seluruh istana bawah tanah juga bergetar hebat. Dinding bergemuruh terbuka, menampakkan saluran. Saluran ini tidak tahu kemana itu mengarah. Tapi Alexis jelas merasa bahwa di balik setiap saluran, ada fluktuasi penyebab yang mengerikan. Itu milik sebab dan akibat dari pemakaman reinkarnasi. Bagian dari tubuh asli dari kekuatan reinkarnasi pasti terjebak di belakang lorong. Jantung Alexis berdetak kencang, dan dia akhirnya akan menyentuh tubuh sebenarnya dari kekuatan reinkarnasi, dan dia secara alami sangat bersemangat. Namun, dia tahu betul bahwa Jennifer tidak akan duduk diam. Dia ingin menyelamatkan kekuatan reinkarnasi, tidak semudah itu. Jennifer pasti segera menemukan tempat ini, saya tidak punya banyak waktu. Alexis melihat ke bagian yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, tenggelam dalam pikirannya, dan untuk sementara waktu, dia tidak tahu siapa yang harus diselamatkan. Di dinding dekat lorong, Alexis juga menemukan mural Tuan Reinkarnasi dan Jennifer. Dalam lukisan dinding, Jennifer memegang pedang panjang menembus dada Tuan Reinkarnasi. Lukisan dinding ini sepertinya merupakan ramalan dan kutukan. Ketika Alexis melihatnya, jantungnya berdetak tiba-tiba, dan dia merasakan nafas Tuan Reinkarnasi di kehidupan lampau yang tidak dapat dijelaskan, dan hatinya rileks untuk beberapa saat, dan kemudian dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jebakan, dan tubuhnya bergetar.
Dia sepertinya melihat takdirnya sendiri, bahkan jika dia terlahir kembali di reinkarnasi, dia ditakdirkan untuk dibunuh oleh Jennifer. Ini adalah takdirnya. Dia ditakdirkan untuk mati. Bang bang bang. Jantung Alexis berdegup semakin kencang. Mural ini, seperti mimpi buruk yang menentukan, bahkan membawa bayang-bayang iblis, berlama-lama. Sialan. Antara percikan api dan batu api, hati Alexis sadar untuk terakhir kalinya, sehingga dia tidak tersesat. Dalam krisis, kultivasi leluhur bela diri Alexis meledak sampai ekstrim. Tubuhnya itu seperti dewa yang membuka alam semesta dan berdiri di atas seni bela diri, agung dan tak terkalahkan, dan akhirnya menghancurkan kutukan jahat di dalam hatinya. Ini sangat berisiko, aku hampir tertangkap. Alexis berkeringat dingin, metode Jennifer yang begitu kejam sepertinya memprediksi bahwa Tuan Reinkarnasi akan datang ke sini setelah dia dilahirkan kembali. Oleh karena itu, ia menyiapkan mural terlebih dahulu. Mural ini memiliki kutukan nasib, dan jika dilihat orang akan mati ke dalam mimpi buruk nasib dan tidak bisa membebaskan diri. Jika Alexis mati, maka dia akan berpikir bahwa nasibnya ditakdirkan untuk dibunuh oleh Jennifer. Ketika melihat Jennifer lain kali, dia bahkan akan dengan sukarela bergerak maju dan meminta Jennifer untuk bunuh diri. Ini adalah takdir yang mengerikan. Setelah kutukan berlaku, nasibnya akan sepenuhnya dikendalikan oleh Jennifer. Gelar Jennifer penguasa takdir bukanlah lelucon. Begitu dia memerintah alam semesta dan menetapkan tatanan takdir, takdir semua orang akan dikendalikan olehnya. Untuk mengutuk Tuan Reinkarnasi, Jennifer bahkan mencampurkan sedikit suasana magis di mural, jelas bekerja dengan Hibler. Untungnya, kultivasi Alexis stabil, seperti leluhur bela diri langit dan bumi, dan akhirnya tidak terpengaruh oleh kutukan. Nasibnya masih di tangannya sendiri. Rusak. Alexis melambaikan tangannya untuk melepaskan gumpalan kehancuran, dan langsung menghancurkan mural itu, memadamkan kutukan Jennifer. Klik. Lukisan dinding itu hancur, dindingnya retak, dan segel ungu jatuh dari dinding dan jatuh ke tanah dengan keras. Ini, mesin 1000 pita ungu. Alexis melihat segel yang jatuh ke tanah dan menangkap rahasia tak terbatas dalam sekejap, dan melalui lapisan sebab dan akibat, dia sepertinya melihat gambaran kehidupan sebelumnya. Segel ini, seukuran telapak tangan, penuh dengan warna ungu, dan diukir dengan patung peri memancing seperti kancing. Udara peri sangat kuat, udara ungu menyelimuti, dan nyala api menunjukkan udara peri yang sangat indah. Di bawah wawasan Alexis, segera jelas bahwa segel ini disebut mesin 1000 pita ungu. Itu adalah salah satu dari 33 harta karun terbesar surgawi. Kemudian, setelah ditempa oleh atasan, itu menjadi 12 harta karun sejati yang legendaris dari yang tertinggi. Di antara 12 harta karun sejati dari yang tertinggi, segel mesin 1000 pita ungu adalah senjata ajaib dari senjata abadi, dan keabadiannya sangat kuat. Di zaman kuno, 12 harta karun sejati tersesat ke segala arah, di antaranya segel mesin 1000 pita ungu diperoleh oleh Tuan Reinkarnasi. Harta karun ini kaya akan energi, yang dapat membantu dalam penggunaan ilmu pedang. Jika Anda mendapat bantuan segel mesin 1000 pita ungu, Anda bisa menjadi penguasa abadi, dan beban kerusakan tubuhnya bisa diminimalkan. Sepotong segel mesin 1000 pita ungu ini adalah senjata ajaib Tuan Reinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Bab 4402. Keinginan Ratu. Setelah Tuan Reinkarnasi jatuh, Jennifer menyita harta karun ini dan diam-diam menyembunyikannya di sini, di balik lukisan dinding. Dengan cara ini, jika Tuan Reinkarnasi bereinkarnasi, melihat mural tersebut, Anda akan merasakan aura kehidupan Anda sebelumnya, sehingga Anda dapat merilekskan kewaspadaan dan jatuh ke dalam kutukan Jennifer yang menentukan. Sungguh metode yang kejam. Alexis mengertakkan giginya, dia hanya mengendurkan kewaspadaannya, dan hampir jatuh ke dalam jebakan takdir. Segel mesin 1000 pita ungu ini adalah senjata ajaib dalam kehidupanku sebelumnya. Seharusnya dikembalikan ke pemilik aslinya. Alexis melangkah maju, mencoba mengambil mesin 1000 pita ungu. Jika dia bisa mendapatkan segel mesin 1000 piring ungu, dengan bantuan energi asal, dia akan menjadi penguasa abadi di masa depan, dan beban tubuhnya bisa sangat berkurang. Namun, begitu jari Alexis menyentuh segel mesin 1000 pita ungu,
dia merasakan kontaminasi larangan yang kuat dan tidak dapat mengambilnya. Sialan, Jennifer melarang. Mata Alexis tenggelam, dia masuk ke tempat ini, melangkah melalui mata, ditakdirkan untuk menarik perhatian Jennifer. Sekarang saya menyentuh larangan mesin 1000 pita ungu, saya khawatir Jennifer akan mengetahuinya lebih cepat. Waktu hampir habis. Alexis memindai bagian-bagian sekitarnya dan mengandalkan intuisi untuk memasuki salah satu pintu masuk. Mesin 1000 pita ungu, saya tidak bisa mendapatkannya kembali hari ini. Dia harus bertindak secepat mungkin untuk menyelamatkan kekuatan reinkarnasi. Saat ini, dunia atas, Istana Ratu, taman belakang. Jennifer mengadakan upacara khusus. Di bawah tanah Istana Surgawi Permaisuri, ada segelintir senjata asal tertinggi yang dimakamkan. Senjata asal tertinggi ini memiliki energi pembunuhan yang sangat menakutkan, dan jika itu digali, itu cukup untuk menahan tepi tertinggi dan membunuh segalanya. Basis kultivasi Jennifer dikabarkan berada dalam alam sejati, dan apakah itu masih puncak di tahap selanjutnya, tidak ada yang tahu. Sebagian besar penampilannya sebagai avatar, seperti Kaisar Hibler, imajiner dan nyata, tidak ada yang bisa melihat. Di satu sisi, itu untuk menyembunyikan mata dan mata orang, di sisi lain, itu untuk tetap misterius. Bagaimanapun, jika atasan menemukan bahwa seseorang mengancam status mereka, banyak orang brilian itu pasti akan terbunuh di buayan. Dengan basis kultivasi dan keberuntungannya, tidak cukup untuk mengendalikan senjata asal tertinggi. Karena ujung senjata asal tertinggi begitu ganas, bahkan sedikit kecemerlangan pun dapat menghancurkan 10 tentara asal teratas. Senjata surgawi yang begitu menakutkan, bahkan master di puncak alam sejati, tidak memiliki cukup kekuatan dan keberuntungan untuk mengendalikannya. Tapi hari ini, Jennifer akan mengadakan upacara untuk sepenuhnya menggali tentara yang tak terlihat di bawah Istana Surgawi Permaisuri. Kupu-kupu pedang, Wookiee, Jinpeng, serta 4 kultivator surgawi, pembunuh surgawi, ujung surgawi, dan pemusnahan surgawi, serta Yunzi, dan banyak tokoh penting di Istana Surgawi Permaisuri, semuanya berdiri di sekitar. Semua orang tampak gugup, mereka tidak memiliki sumber kekuatan, dan ketajaman mereka terlalu tajam. Jika Jennifer bisa memimpin, itu sudah cukup untuk membunuh siapapun. Tetapi jika terjadi kecelakaan yang tidak terduga, ujung senjata asal tertinggi akan menghancurkan seluruh Istana Surgawi Permaisuri, dan tidak ada yang bisa selamat. Yang mulia, apakah Anda benar-benar ingin melakukannya? Kupu-kupu terbang bertanya dengan hati-hati, senjata asal tertinggi terlalu tajam, bahkan Jennifer tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Yang mulia, terlalu berbahaya untuk menggali senjata asal tertinggi itu sekarang. Lebih baik menunggu Tuan Reinkarnasi dibunuh, Istana Monde dihancurkan, dan alam atas di ekstrateritorial untuk disatukan, dan tidak akan terlambat untuk memulai. Seorang tetua berbisik untuk membujuk, dan dia tidak menyetujui penggalian tentara yang tak tertandingi. Senjata asal yang tidak terlihat dikatakan dilemparkan dari sisa-sisa langit berbintang. Juga di langit berbintang adalah langit berbintang dari dunia atas. Dahulu kala, perang pecah di dunia atas. Dalam pertempuran itu, langit berbintang runtuh, jalan runtuh, era hancur, dan hukum menjadi ketiadaan. Kemudian, ada Maha Tinggi yang menentang langit, yang mengumpulkan sisa-sisa langit berbintang dan melemparkannya menjadi 8 senjata asal tertinggi untuk menjaga dunia. 3 dari 8 tentara asal tak terlihat ini jatuh ke alam bawah, dan salah satunya dikuburkan di bawah tanah Istana Surgawi Permaisuri. Bahkan di dunia atas, senjata asal tertinggi adalah benda yang sangat berharga, dan mereka sangat tajam. Jika ada sesuatu di ekstrateritorial dan alam atas yang mungkin melukai peringkat atas, maka hanya ada senjata yang tak terlihat. Senjata sihir semacam ini, bahkan atasannya pasti takut dengan ujung tajam mereka, bisa dibayangkan betapa kuat dan menakutkannya mereka. Melihat ke ekstrateritorial dan alam atas, Jennifer kuat, tetapi dia belum mencapai titik untuk bertanggung jawab atas senjata asal tertinggi. Ada juga Kaisar Hibler dan 12 dewa, serta mantan Tuan Reinkarnasi, tidak memenuhi syarat untuk memimpin senjata asal tertinggi, karena tepi senjata asal tertinggi terlalu tajam dan tidak dapat dikuasai oleh manusia. Oleh karena itu, Jennifer ingin menggali senjata asal tertinggi,
dan tidak ada seorang pun di istana surgawi ratu yang setuju. Risikonya terlalu besar. Saya tidak sabar, saya memiliki firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di hari berikutnya, dan saya harus bertanggung jawab atas senjata asal tertinggi untuk menekan semua bencana. Di mata indah Jennifer, ada ekspresi tekad. Di taman belakang, formasi ritual telah ditata dan kotak dupa telah disiapkan. Jennifer tampak penuh hormat dan mengenakan 3 batang dupa, seolah-olah dia menyembah langit dan bumi. Semua orang saling memandang dan tidak berani mengatakan apa-apa. Hari ini, sebuah upacara diadakan untuk menggali senjata asal tertinggi, dan pengorbanan diperlukan untuk pergi ke langit. Jennifer menghabiskan dupa dan melihat sekeliling pada penonton. Menggali senjata asal tertinggi pasti akan mengguncang hukum langit dan bumi, dan dia membutuhkan pengorbanan. Kupu-kupu pedang, Jinpeng, Yunzi, kepunahan, pembunuhan, tersembunyi, dan banyak tetua lainnya, semuanya menundukkan kepala dengan ketakutan di wajah mereka. Jennifer ingin mengorbankan hidup ke langit, jadi tentu saja mereka tidak ingin mati. Mendedikasikan diri ke penjara surgawi, ini adalah kehormatan besar, jangan menghindar darinya. Tersembunyi, membunuh dan memusnahkan, hanya kalian berempat. Nada suara Jennifer acuh tak acuh, dan matanya tertuju pada 4 pembunuh tersembunyi. Ratu. Ketika mereka berempat mendengar tentang pembunuhan Yin, mereka menjadi pucat karena ketakutan dan berlutut di tanah. Mereka semua adalah mesin pembunuh di bawah komando Jennifer, dan saya tidak tahu berapa banyak kontribusi yang telah dibuat untuk Jennifer, tetapi sekarang, Jennifer tanpa ampun dan langsung menyuruh mereka mati. Jennifer mengerutkan kening, dan berkata dengan ketidakpuasan, "Mengapa kamu panik? Kamu tidak ingin jadi kehormatan besar untuk berkorban ke penjara surgawi. Ratu, tolong selamatkan nyawanya, tolong selamatkan hidupnya. Benar-benar hak istimewa, biarkan dunia menjadi tua." Pembunuh tersembunyi hampir meneteskan air mata, bersujud lagi dan lagi. Surga selalu menjadi garis pertahanan melawan pedang kutukan besar iblis, hati mereka tidak bisa mati. Jennifer menggelengkan kepalanya dan menatap Jandia dan yang lainnya. Di tengah langit dan gurun, mandril kuno yang sunyi telah jatuh, tetapi dalam hal alamat, Jennifer masih biasa menyebutnya, langit dan gurun. Ini adalah garis pertahanan melawan penguasa iblis hati, dan secara alami tidak mungkin untuk berkorban. Jandia dan yang lainnya tampak marah dan pucat. Pembunuh tersembunyi sebenarnya ingin mereka mati, jadi mereka secara alami marah. Untungnya, mereka adalah garis pertahanan mutlak untuk menjaga Jennifer, dan Jennifer juga enggan berkorban untuk mereka. Pergilah penjara surgawi dengan ketenangan pikiran. Saat aku membunuh Tuan Reinkarnasi, melahap hukum reinkarnasi, dan memahami metode 6 jalan reinkarnasi, aku mungkin bisa membangkitkanmu. Jennifer tidak berbicara omong kosong lagi, dan dengan lambaian tangan yang subur dan giok, semburan takdir yang dipenuhi dengan udara ungu menyapu, menenggelamkan 4 orang yang tersembunyi dalam kepunahan.